Halo, perkenalkan nama saya Rifki Farhan Zalipunas dengan NIM 244005191. Pada kesempatan kali ini saya bermaksud menjelaskan mengenai jawaban UAS IS Analytical Informasi System. Untuk nomor 1, pada soal nomor 1 ini, kami mahasiswa diminta untuk mendapatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada soal studi kasus di nomor 1 adalah yang pertama, penurunan keuntungan sebesar 50%, utang perusahaan meningkat, manajer pemasaran telah pensiun sehingga dirangkap manajer keuangan, kurang fokus dalam bidang pemasaran, dan faktor ekonomi dunia yang kurang stabil, serta meningkatnya persaingan bisnis. Sedangkan identifikasi peluangnya adalah memiliki cabang di 15 provinsi, jumlah penduduk di Indonesia kira-kira 250 juta, baru kira-kira 35% penduduk yang menggunakan jasa telekomunikasi seluler GSM. Mengembangkan area pemasarannya dalam 3 tahun ke depan menjadi 20. Dan selanjutnya, Departemen Sistem Informasi atau IT Departemen dapat berperan aktif. Dan untuk soal nomor 2, kami diminta untuk menjelaskan langkah-langkah dalam Optimize Business Performs. Namun sebelum kita menjelaskan langkah-langkah tersebut, kita jelaskan dulu Optimize Business Performs adalah proses yang membantu bisnis perusahaan meningkat efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kinerjanya. Di antaranya adalah A. Melakukan beberapa analisa pendahuluan, B. Mereview performa dan ROI, Return of Investment, dan C. Mengelola dan menentukan skala prioritas, yang D. Melakukan kegiatan audit, yang E. Menetapkan tujuan yang jelas, dan lain-lain. Kemudian untuk soal nomor 3 kali ini, kami diminta usulan data warehouse sebagai solusi membantu memecahkan masalah yang ada. Sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan data warehouse. Data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data histori untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, perancangan data warehouse. Yang kedua, kebutuhan bisnis. Dan terakhir, bus metric atau data warehouse. Dan untuk soal nomor 4, kami diminta menjelaskan tentang knowledge management. Adalah sebuah proses yang membantu perusahaan mengidentifikasi, memilih, mengorganisasikan, menyebarkan, dan mentransfer informasi dan keahlian penting yang merupakan bagian dari ingatan perusahaan dan biasanya berada di dalam perusahaan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Sedangkan teknologinya adalah yang pertama, teknologi komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua, teknologi jaringan. Dan ketiga, teknologi learning. Dan terakhir, teknologi kecerdasan buatan. Untuk soal kasus nomor 1, keuntungan menggunakan intelligent bedside asisten, karena dengan melihat berbagai kelebihan yang ada dalam sistem informasi, di mana informasi yang dibutuhkan akan lebih cepat terselesaikan sehingga meningkatkan layanan rumah sakit bersifat real time. Dan yang kedua, dengan informasi yang tersedia dengan lengkap, sehingga dokter dapat lebih fokus dalam memberikan pengobatan. Dan yang ketiga, penyajian laporan menjadi lebih cepat. Untuk soal kasus nomor 2, kami menggunakan radio frekuensi independence atau RFID. Adalah sebuah teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk merubah data antara terminal dengan suatu objek seperti produk barang, hewan, ataupun manusia dengan tujuan untuk identifikasi penelusuran jejak melalui penggunaan suatu preemptif yang bernama RFID. Di mana RFID ini memiliki manfaat. Yang pertama,
menghemat waktu yang diperlukan untuk mencatat keluar masuknya barang. Dan kedua, resiko terjadinya kerugian atas kehilangan barang pencurian bisa diperkecil. Dan ketiga, proses pencatatan persediaan keluar masuknya barang menjadi lebih tepat atau mengurangi kesalahan. Dan yang kelima, distribusi pemakaian barang digunakan ke area mana saja secara otomatis bisa tercatat. Dan keenam, waktu stok opname menjadi lebih cepat. Dan ketujuh, yang terakhir, atas penghematan waktu pencatatan, berkurangnya barang yang hilang akibat pencurian atau hal lain, membuat biaya menjadi lebih hemat sehingga meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Sekian penjelasan jawaban saya tentang mata kuliah analisis informasi sistem. Terima kasih.